Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekin Radio dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal matematika yang sering muncul di soal TUSK di CPNS atau di bagian matematikanya ya. Dan juga soal-soal ini juga sering muncul di soal ujian atau latihan di SMA maupun SMP. Langsung saja ya untuk nomor 1, jika X adalah jumlah sisi kubus yang panjangnya harus 6 dan dia adalah isi kubus, maka kita dapat cari tahu hubungan antara X dan Y lebih kurang atau sama dengan, atau bahkan tidak dapat disimpulkan. Kita ingat ya, kubus itu adalah bangun segi dimensi yang memiliki 6 sisi yang sama ya sisinya. Sedangkan X adalah jumlah luas, maka X adalah luas kubusnya berarti ya dengan rusuknya 6. Kemudian Y adalah isi. Kalau isi berarti apa di dalamnya? Berarti adalah isi sama dengan volume. Jadi adalah volume kubus. Kita masih ingat ya? Untuk X adalah luas kubus berarti rumusnya apa? 6 kali S pangkat 2 atau 6 kali 6 pangkat 2. Dapat dituliskan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 6 dapat dari mana? Nah, ini adalah panjang rusuknya 6. Berarti rusuknya 6, sisi-sisinya 6. 6 kali 6 kali 6 216. Kemudian Y adalah volume kubus sama dengan sisi pangkat 3 atau 6 pangkat 3. Nah, dapat kita tuliskan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Jadi untuk nilai X dan Y itu dimana sama, dapat kita simpulkan X sama dengan Y. Nah, untuk soal nomor 2, jika P sama dengan 3, Q sama dengan 1, dan X adalah P akar 64, serta Y sama dengan P kali Q plus Q pangkat 3, maka gimana hubungannya? Nah, kita tulis dulu. Untuk X sama dengan akar 64, akar pangkatnya berapa? P-nya tadi bilangnya berapa? 3, kita masukkan 3. Jadi akar 64 pangkat 3 berapa? Kalau belakangnya 4, berarti kita coba 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 kan 16. 16 kali 4 berapa? Ya 64. Kita harus cari pengalinya, hasil pengali dari angka belakangnya dulu biar mempercepat ya. Kemudian Y sama dengan P kali Q plus Q pangkat 3. P-nya tadi berapa? 3 ya. 3 kali 1 plus 1 pangkat 3. 3 kali 1, 3 plus 1 sama dengan 4. Nah, sama lagi nilainya ya. Nilainya sama, berarti X sama dengan 4, Y juga 4. Nah, otomatis X sama dengan Y. C lagi. Nah, kemudian nomor 3. Ini soal cerita ya, atau aritmatika. Seorang pedagang bernama Sari menjual berasnya 5 kilo dengan harga 80.000 dan memperoleh laba 25% dari harga beli. Maka berapakah harga beli beras tersebut? Nah, berarti 80.000 ini adalah harga jual ya. Harga jualnya berapa? 80.000. Laba tuh sama dengan apa? Sama dengan untung atau ya, keuntungan ya. Berapa? 25%. Terus bagaimana untuk mencari harga beli berasnya kira-kira? Nah, dipersamakan yang kita kenal untung itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Oke. Nah, untuk untungnya itu kan untungnya kan dari harga beli. Berarti ini dari itu kali ya harga beli. Oke. Nah, untungnya karena 25% dari harga beli, kita tulis 25% dari harga beli sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Oke. Nah, kita simpulkan harga beli ini sebagai X ya. Nah, untuk mempermudah penulisan, berarti 25% dikali X sama dengan harga jualnya berapa? 80.000 dikurangi X. Nah, untuk 25% karena ini bentuknya uang, kita ubah jadi yang biasa ya. 25% kan sama dengan 25 bagi 100 dikali X sama dengan 80.000 kurangi X. 25 per 100 bisa kita sederhanakan. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4, 100 bagi 25 4 dikali X sama dengan 80.000 kurangi X. Nah, kita bisa kali silang. 1/4 kali X sama dengan 80.000 kurangi X. 4 di cross kanan ya. Berarti X sama dengan 4 kali 80.000 dikurangi X. X sama dengan 4 kali 80 atau 4 kali 8 kan 32. Nanti tinggal 32 tambahkan 0. 320.000 kurangi 4X. Sekarang yang memiliki variabel X ada 4X dan X. Kita pindah ruas. Kalau jadi ke kiri jadi plus sama dengan 320.000. Nah, 5X sama dengan 320.000. X sama dengan berapa? 320.000 dibagi 5. Bagi 5 ya, sama dengan bagi 5. Tukar 320.000 bagi 5 berapa? 64.000. Nah, jadi harga beli dari beras sebelumnya adalah 64.000.
Selanjutnya, ini juga muncul di soal-soal di statistika kelas 12 SMA ya. Jika nilai rata-rata ulangan matematika untuk 30 siswa adalah 7,2, setelah Budi masuk dan mengikuti ulangan, nilai rata-rata ulangannya menjadi 7,23. Nah, nilai ulangan Budi itu berapa? Jadi cuma nilainya Budi. Oke, berarti kita dapat tuliskan dalam sistem matematika ya. Untuk N itu maksudnya banyaknya siswa. Anggap aja ini N30 ya, N30 siswa ada 30, dengan rata-ratanya adalah 7,2. Sedangkan penambahan satu siswa si Budi berarti kan N31, 30 tambah 1 ya 31. Nah, rata-ratanya berapa? 7,23. Terus yang ditanya adalah ulangan si Budi. Berarti cuma satu personal ya, cuma satu personal. Gimana caranya nilainya? Kita gampang aja, rumus cepet ya. Nilai Budi untuk satu orang adalah, gimana cara hitungnya? N30 dikali nilai rata-ratanya. Oh, kebalik. N31 maksudnya. N31 penambahan Budi dikali rata-ratanya. Dikurangi N30 sebelum penambahan Budi dikali rata-rata 30. Nah, ini rumus yang mudah ya untuk mencari nilai ulangan Budi. Nanti N31 kan berarti 31 dikali 7,23 dikurangi N30 ya, dikali X30 nya 7,2. Nah, tinggal kita selesaikan. 31 kali 2,73 itu berapa? 224 ya, 224,13. Sedangkan 30 kali 7,2 adalah 206. Nah, tinggal kita kurangkan 224,13 dikurangi 2168,13. Jawabannya yang A. Oke, udah ya. Untuk soal selanjutnya, ini eksponensial. Diketahui X pangkat 5 Y pangkat 4 sama dengan 512 dan X Y adalah 4, maka nilai 8X kurang per X min 1 adalah berapa? Kalau misal perpangkat eksponen, kita harus mengingat dasar-dasar eksponen atau perpangkatan ya. Jadi kalau misal X Y, kita harus lihat dulu dari yang ini ketahui 512. Kan X Y kan nggak tahu ya gimana hitungnya. Dapatnya dari mana? Nah, X pangkat 5 Y pangkat 4 kita bisa hitung ini. X pangkat 4 Y 4. Nah, kan ini bentuknya sama dengan X Y sama dengan 4 ya. Tinggal kita hitung lagi ya. X Y kita dapat tuliskan seperti ini. Sesuai ketentuan dengan hukum perpangkatan atau eksponensial. X sama dengan X Y kan 4 pangkat 4 sama dengan 512. X sama dengan berapa 4? 4 pangkat 4 itu berapa? 256 ya. 512. Karena pengali ruas beda ruas kanan jadi membagi. 512 dibagi 2 gimana? Sama dengan berapa? Nah, kita langsung aja untuk menghitung rumus ini. 8X per X min 1 sama dengan 8 kali 2 per 2 kurangi 1. 8 kali 2 16. 2 kurangi 1 1. Berarti hasilnya adalah 16. Nah, ini nggak bisa cara cepat karena kita harus menghitung 1 per 1. Oke, untuk soal selanjutnya itu tentang deret. Tentukan urutan selanjutnya dari 4, 18, 42, 56, 80, 19, 119. Kalau misalnya kita melihat ini, kita harus tahu polanya dulu ya. Terus ini ada kosong, kemudian 1, 1, 8. Kira-kira kalau dikali bisa nggak? 4 kali 2 nggak bisa, 8 ya. Di jumlah 16. Di jumlah bisa nggak kira-kira? Bisa. Nah, caranya kita harus berpikir cepat. Mau dikali, mau dibagi, atau dikurangi, atau dijumlah. Nah, kalau misalnya seperti ini, 4, 18, 42. Kalau dikali kayaknya mungkin. Kalau dibagi juga. Soalnya semakin ke kanan semakin besar. Coba kita kurangi 18 kurangi 4 berapa? 14. 42 kurangi 18 berapa? 24. Kemudian 56 kurangi 42. 14 lagi. Nah, kita menentukan pola. Berarti setiap ke kanan satu langkah ditambah 14. Kemudian 18 ke 42 ditambah 24. Otomatis 42 ke 56 tambah 14. 56 ke 8 tambah 24. Berarti di sini tinggal tambah 14 berapa? 80 tambah 14 adalah 94. Tambah lagi di sini berarti 24 hanya 118. Jadi jawabannya yang B. Oke, untuk soal selanjutnya atau soal terakhir adalah tentukan urutan selanjutnya dari 7, 70, 35, 28, 7. Kayak tadi, kalau kita tidak bisa langsung membagi atau mengali, kita pikirkan gimana ya, 7 ke 70 gimana? Ini 77 maksudnya ya, bukan 70 kurang angkanya, 77, 70, 35, 28, 7. 7 ke 70, ke 35, ke 28, terus selanjutnya 77 ke 70 kan berkurang, berarti 77 kurangi 70 berapa min? Kurang 7 ya, 70 ke 35 ditambah mungkin dikurangi mungkin 35, tapi kebanyakan bagi ya, dibagi 2. Sekarang 35 kurangi 28 tuh 7. 28 bagi 2 14. 14 kurangi 7 ya 7. Jawabannya ada yang C. Oke, sekian dari